Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutin kajian kita dalam kitab Al-Budurut Thaliyah Bisyarhir Risalatul Jami'ah. Masih pasal tentang maksiat dari tangan. Bagian kedua tentang 3 nih kita membahas insyaallah kalau sempat, tentang mencuri, membunuh, dan memukul orang lain tanpa ada alasan yang benar. Yang pertama, sarikoh, mencuri. Faqala musanifu rahimahullah wa nafa'ana wa bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Was sariqati wa min ma'asil yadi as-sariqatu. Dan yang selanjutnya adalah mencuri. Wa min ma'asil yadi, lalu di antara maksiat tangan, as-sariqatu adalah mencuri. Wahia, dan sarikoh itu lugatan menurut arti bahasanya ahdzu syai'i khufyatan, mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Nih, susumputan. Nyandak sesuatu bari susumputan kalau arti bahasanya. Wa syar'an, namun menurut arti bahas syariat, kalau disebutin dalam ilmu fikih, ahzul mali zulman khufyatan min hirzi mislihi bisyurut. Itu mengambil harta dengan cara yang zolim, secara sembunyi-sembunyi, yang berada dari milik orang lain dengan syarat-syarat tertentu, ntar baru disebut pencurian, karena pencurian ntar ada akibatnya. Nah, itu batasannya itu 1/4 dinar baru disebut mencuri. Yang maksudnya yang kena hukum. 1/4 dinar itu kalau misalkan kemarin kan 4/4 gram emas ya. Berarti kalau 1/4-nya taruhlah 1 gram lebih ya, 1 gram 1/16 berarti ya, kurang lebih 1 gram berapa sekarang murni? Taruh 700, berarti taruh 800-an ribu ya. Jadi kalau ambil handphone udah dapat tuh, udah kena hukum ini mencuri handphone yang kira-kira harganya 800-an ya. Jadi disebut ahzul mal. Ntar mal tuh ini harta yang bernilai. Berarti kalau masih receh apa segala macam ada hukum, tapi hukumnya nggak sampai dipotong tangan ya. Nah, ntar syarat-syaratnya tertentu ada di bab fikih ya. Sama dosa juga, cuman dosa ini lebih besar lagi. Mengambil harta, ada mal, ada fulus. Kalau fulus uang receh. Makanya kalau kita minta, ya Allah, i'tini fulus, berarti minta uang receh ya. Kalau mal tuh harta yang lebih berharga. Nah, jadi mal, ngambil harta dengan cara zalim, sembunyi-sembunyi, yang ada dalam kepemilikan orang lain, setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam ilmu fikih. Kita nggak bahas ilmu fikihnya, bahas tentang ininya aja. Nah, suwahiyya min kabairi dzunub, dan mencuri ini termasuk dosa besar. Kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalam minallah wallahu azizun hakim. Wallahu a'lam bihaqiqatil murad summa rasuluh. Adapun pencuri laki-laki dan pencuri wanita, disebutin kenapa kok diduluin pencuri laki-laki, kenapa dibandingkan pencuri perempuan? Sedangkan di ayat lainnya wazaniyatu wazani, perempuan dulu baru laki. Kalau ini laki dulu baru perempuan. Ada hikmahnya. Enggak semerta-merta kalau disebutin sama Allah Subhanahu wa taala enggak ada hikmah di situ, ada hikmahnya. Katanya karena kalau dalam urusan dosa mencuri lebih condong laki-laki, lebih kuat. Kalau urusan zina lebih condong perempuan. Banyak perempuan yang enggak tahan diri sama rezeki, ini jual diri kayak gitu contoh ya. Nah gitu ya. Nah, kalau masalah pencurian lebih dominan laki-laki, cenderung bisa terjerumus sama itu ya. Nah, jadi pencuri laki-laki sama pencuri perempuan juga. Ini bukti bahwa syariat umum. Syariat itu nggak hanya buat laki-laki aja, buat perempuan juga. Dalam kebaikan pun keburukan ada batasan-batasan. Faqta'u aydiyahuma. Maka para pencuri laki-laki atau perempuan tadi potonglah aydiyahuma, tangan mereka berdua. Jazaa'an bima kasabana salam minallah, sebagai balasan terhadap apa yang telah diperbuat kedua tangannya, nakala minallah, sebagai hukuman dari Allah. Wallahu azizun hakim, dan Allah maha bijaksana dan maha mulia dan maha bijaksana.
Tidak ada yang boleh melampaui batasan-batasan itu. Itu udah masalah batasan Allah, jangan berani-berani masuk ke situ. Punya Allah sebutin pakai asma aziz hakim ya, sebagai peringatan tegas, hati-hati jangan sampai ke sana. Wa qala Nabi SAW, nah Nabi SAW juga bersabda, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina di saat dia melakukan perbuatan zina, saat itu dia disebut mukmin ya. Dan disebut mukmin ya, seorang yang lagi berzina gitu ya. Saat berzinanya dia enggak disebut mukmin ya, kata Nabi gitu ya. Wala yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min. Dan tidak juga seorang pencuri saat dia mencuri ya, disebut pencuri disebut orang yang beriman, suruh mukmin ya, kata Nabi. Orang yang lagi zina saat zinanya enggak disebut mukmin ya. Dan orang yang mencuri di saat mencurinya dia enggak disebut mukmin. Apa coba kalau kayak gini ya? Ai artinya la yaf'alu hadhil ma'asi wa huwa kamilul iman. Maksudnya tidaklah melakukan maksiat-maksiat tadi dia itu dalam kondisi imannya benar, sempurna. Artinya imannya lagi lemah banget. Dalam riwayat imannya lagi jalan-jalan lagi kayak gitu tuh. Lagi makanya kalau cabut nyawanya serem gitu ya. Lagi buat hal kayak gitu ya. Nah, di sini sebutin kalau di sini tafsirnya ketika dia bermaksiat imannya lagi enggak benar tuh, imannya lagi sakit gitu ya. Nah, qala sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu sarik yasrikul baydah fatuqta'u yaduhu. Allah melaknat seorang pencuri di saat dia mencuri telur sehingga pada akhirnya dipotonglah tangannya. Kan ini bingung, hadis Nabi kok ngomong gini. Masa nyuri telur aja dipotong ya? Cuman enggak seberapa. Nah, ay yasrikul baydah fayatadu sariqah hatta yasriqa ma tuqta'u fihi yada. Ini dia mencuri telur sampai akhirnya dia terbiasa curi. Akhirnya dia curi yang lebih banyak lagi sampai akhirnya kebatasan pencurian yang sudah mengharuskan dia dipotong tangannya. Ya, ntar potong tangannya ini. Tangan kanan dulu. Masih curi lagi tangan kiri. Ini ke sini secara silang ya. Kalau udah habis pada akhirnya ntar kalau sering nyuri-nyuri itu saya dibunuh ya. Kalau kayak koruptor kayak itu bisa jadi udah berkali-kali itu ya. Bisa dibunuh atau bisa dia kalau misalnya pencuri dibunuh koruptor gitu yang bisa dalam beberapa keadaan ya. Bentar fatwa ulama ini mah. Cuma mungkin aja dibunuh, koruptor dibunuh. Kenapa? Bukan dalam bab mencurinya, tapi merugikan banyak orang. Karena koruptor masalah negara. Yang dirugikan begitu banyak banget, bisa ratusan juta. Apa namanya tuh? Sebab apa gitu ya. Tapi bukan dalam bab pencurinya ya. Kalau dalam mencuri tetap hukumannya potong ya. Gitu. Nah, gitu. Nah, itu tentang mencuri. Banyak tentang mencuri. Yang jelas cukup bagi peringatan bagi kita ya. Pencuri itu adalah dosa besar. Dosa besar itu ya enggak bisa diselesaikan dengan amalan-amalan biasa ya. Harus taubatan nasuha baru beres ya. Yang pertama, wasairul muamalatil muharramah. Begitu juga yang disebut dosa tangan itu muamalah ya, yang diharamkan. Kegiatan yang diharamkan. Kal qatli seperti membunuh, wa min ma'asil yadi, lalu di antara maksiat tangan juga qatlun nafsi lati haramallahu qatalaha illa bil haq. Itu membunuh satu jiwa yang mana Allah telah mengharamkan membunuh jiwa itu kecuali dengan alasan yang hak. Ada ya? Nggak boleh bunuh kecuali ada alasan haknya. Wa qatluha bil haq, adapun yang dimaksud membunuh dengan cara yang hak itu wa huwa an yaqtula li fi'liha mujibanil qatl. Itu membunuh karena perbuatan yang mewajibkan dia untuk dibunuh. Seperti membunuh ya. Orang bunuh balas bunuh. Kalau bunuhnya ya, antara membunuh terus apa lagi beberapa hal ya. Kayak orang murtad ya, kayak orang ninggalin sholat 5 waktu. Kalau di pemerintahan Islam ya, antara yang nentuin hukumnya gitu. Pemerintahan. Nah, itu juga beberapa orang ya yang lainnya. Kafir harbi boleh dibunuh. Tapi kalau nggak ada alasan-alasan yang dibenarkan syariat nggak boleh bunuh. Kalau Allah Ta'ala di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu 'alaihi wa la'anahu wa a'addalahu azaban azima." Barang siapa
membunuh seorang mukmin dengan cara sengaja, bunuhnya sengaja. Ada qatlun nafsi muta'ammidan, ada qatlun nafsi khotoan. Ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja. Kalau nggak sengaja misalkan ngagetin orang, tuh jantungan meninggal. Padahal nggak niat itu. Ceritanya prank. Oh, zaman prank apa sih prank? Konyol Nah gitu, misalkan kayak gitu. Itu mah nggak disebut sengaja. Hukum nggak ada hukum tetap, tapi nggak seberat hukum membunuh sengaja. Kalau sengaja mah dibalas bunuh. Wah, emang kalau misalkan dimaafkan sama ahli warisnya, bayar diat 100 ekor onta. Wah, berapa M tahu tuh Kalau gitu-gitu jadi apa? Ya itu, Masya Allah. Makanya nyawa itu bukan hal yang remeh, jangan disembarangkan. Nah, tadi sebutin tadi, barang siapa bunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, neraka jahanam. Khalidan abadi fiha, di dalam neraka jahanam. Wa ghadiballahu alaih, dan Allah akan murka pada dia. Wa la'anahu, dan Allah akan melaknat dia. Wa adalahu azaban azima, dan Allah akan mempersiapkan untuk orang yang membunuh tadi satu azab yang amat besar. 5 disebutin, enggak tanggung-tanggung. Nah, ini mana sekarang nih? Ini dianggap enteng aja. 6 orang dibunuh, di biasa-biasa aja. Nah, ini sebutin siapa bunuh mukmin, tahu dia kondisinya mukmin, beriman sama Allah, sengaja dia bunuh. Nah, balasannya jahanam abadi, Allah marahin, Allah murka sama dia, Allah laknat, berarti jauh dari rahmat Allah, dan Allah akan persiapkan siksa yang amat besar. Nah, di sini zahir ayat ini turun berkaitan sama seorang disebut Mikyas bin Subabah. Mikyas bin Subabah ini orang Mekah. Dia sama saudaranya masuk Islam, ceritanya. Dalam riwayat katanya yang Muslim Hisham, kakaknya. Hanya dengar Hisham nih kakaknya dibunuh, nggak sengaja. Pokoknya dibunuh sama seorang dari kalangan Muslim gitu ya. Nggak sengaja sebenarnya itu dibunuhnya awalnya. Akhirnya dia ngadu sama Rasulullah tentang saudaranya yang dibunuh tadi dalam satu pertikaian. Nggak sengaja terbunuh, akhirnya dicari. Rasulullah ngutus seorang dari sahabatnya namanya Fihir dari Bani Najjar untuk cari siapa pembunuhnya Hashim, saudaranya Mikyas bin Subabah tadi. Ketika dicari-cari nggak ketemu, akhirnya dia, ya sudah, kata Rasulullah, kalau misalkan nggak ketemu orangnya, bayarin aja diatnya, ganti rugi tadi. Ya udah, diganti rugi. Habis diganti rugi, diambil ganti ruginya berupa ekor onta tadi, berapa 100 ekor kalau nggak salah, lupa, atau 80. Cara dengan detailnya masing-masing, ada yang usia 4 tahun, udah usia beda-beda gitu. Nah, udah diambil diatnya, ganti ruginya, malah dibunuh. Dia masih ngambek gitu, masih marah nih Mikyas bin Subabah nih. Dibunuh, utusannya Rasulullah tadi sebagai ganti, dia kepalang dari ayanu dibunuh nak si Iwe, dibunuh utusan Rasulullah. Padahal nih artinya utusan Rasulullah maksudnya dimuliakan luar biasa nih, jangan sembrono urus utusan Rasulullah. Dibunuh, habis dia bunuh, dia pergi naik onta, pergi lagi ke Mekah, murtad Mikyas bin Subabah ini, dengan bawa diahnya dapat, bunuh juga gitu. Butuhnya bukan orang yang berkaitan, cuman utusan yang disuruh, ibaratnya polisinya lah, suruh periksa, suruh cari, tangkap siapa yang bunuh, biar ntar disalahin, kalau ada ketangkap orangnya balikin kisos, udah bunuh lagi gitu ya. Ternyata dia melakukan hal demikian. Rasulullah akhirnya kan dia pulang dalam keadaan kafir, murtad tuh ya si Mikyas ini. Ada Mikyas pas hari revolusi Mekah, Rasulullah masuk Mekah ya, semua kan diampunin, asal masuk rumah Abu Sufyan, asal masuk Ka'bah, semuanya diampunin. Cuman ada 9 atau berapa orang nggak diampunin ini mah, saking kebangetannya. Di antaranya Mikyas ini, karena bunuh utusan Rasulullah, nggak ada salah apa-apa kok dibunuh. Walau dia lagi berkaitan sama kain Ka'bah, dibunuh juga, nggak ada urusan, karena udah keterlaluan nih orang. Nah, ini Mikyas bin Mikdad berkaitan sama itu. Nah, zahir ayat ini kan disebutin, wah, siapa yang bunuh mukmin sengaja, dia bakal masuk neraka jahanam abadi. Sementara kan dalil lain nyebutin yang seorang selama bawa iman, walaupun sedikit sebiji zarroh gitu, sebiji jagung, atau kayak apa namanya, seukuran semut kecil atau atom, macam-macam zarroh itu banyak yang hilaf
Yang jelas kecil, walaupun imannya dikit, dia meninggal, dia bakal masuk surga pada akhirnya. Lah, tapi gimana kok zohir ayat ini nyebutin yang bunuh itu bakal masuk neraka jahanam abadi. Kan repot kalau abadinya ini, ya, holidannya ini. Nah, disebutin dalam tafsir, di antaranya tafsir namanya Hasyiah As-Sawi. Nah, disebutin khilaf ulama ya. Sebenarnya ini zohirnya begini. Kan ini kan berkaitan sama siapa? Mikyas bin Subabah tadi, dia mah kafir ceritanya. Kalau mukmin gimana? Kalau mukmin dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ada 3 pendapat. Pendapat pertama disebut kholidan di sini artinya lama banget ya, kata Imam Baydawi itu. Disebut abadi tuh ya, karena batin kulamana disebut abadi. Ya. Artinya enggak abadi benar. Ya. Lama banget urusannya, repot gitu. Kan urusan darah nih enggak sembarangan gitu. Ada lagi pendapat ulama nyebutin kedua tentang yang abadi ini yang menghalalkan darahnya. Itu nanaon ngebunuh. Paham enggak? Bukan ngebunuhnya, ngebunuh dia yang menyadari bahwa itu haram, itu ya enggak kayak gitu hukumannya, enggak abadi. Tapi yang membunuh dengan menganggap bahwa itu halal, nah ini yang bakal abadi di. Kenapa ya? Berarti dia tidak mengimani ayat bahwa itu haram, tidak mengimani ayatnya. Jadi itu yang menafikan keimanannya, makanya dia abadi di neraka. Kalau yang menghalalkan tadi ya. Satu lagi pendapat anak lupa. Ada 3 pendapat yang jelas. Jadi enggak kalau disebut abadi enggak dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Seberat apapun dosanya, asal enggak meninggal bawa syirik ya, itu diampunin. Walaupun ntar prosesnya macam-macam, ada yang lama banget tuh deh. Ini di antara yang lama yang bunuh nih, repot. Jangan sepelekan darah itu, wah luar biasa dia urusan. Enggak boleh sembarangan. Orang kan kesempatan untuk tobat mungkin kalau dia berdosa, atau kesempatan untuk tambah derajat, diputus kesempatan itu dengan dibunuh. Ya nggak sengaja. Kalau nggak sengaja nggak kayak gini. Beda, ini cerita tentang muta'ammidan yang sengaja. Nah, kalau waqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a. Barang siapa bunuh satu nyawa tanpa alasan pembunuhan satu nyawa lain gitu ya. Bukan bunuh balas bunuh. Barang siapa membunuh bukan alasan bunuh balas bunuh. Au fasadin fil ardi, atau dia dibunuhnya karena alasan berbuat kerusakan yang begitu besar di permukaan bumi, udah pengacau parah gitu. Perusak ada istilahnya yang kayak tadi, yang koruptor tadi, itu udah kerusakan di bumi, maksudnya yang dirugikan begitu banyak orang. Nah, itu dalam kondisi gitu, ntar dalam kriteria syariat ya, itu ada pelajaran di fikih, boleh dibunuh. Maka barang siapa yang bunuh tanpa 2 alasan tadi, faka'an nama qatalan nasa jami'a, maka seakan-akan dia bunuh semua manusia. Bunuh satu orang sama aja seperti bunuh manusia. Kan dulu anaknya Nabi Adam satu yang bunuh saudaranya itu setia, karena dia yang mentradisikan pembunuhan, buat inspirasi buat para pembunuh. Kalau nggak ada dia yang dulu nyontohin bunuh, nggak ada yang membunuh ini. Karena itu dia dapetin dosa setiap kali ada pembunuhan. Ini yang dimaksud juga barang siapa bunuh, itu jadi inspirasi, jadi ide buat orang. Kadang-kadang orang ada kepikiran buruk gara-gara ada cerita begitu, ada kepikiran heunya aing mah keheul kasih eta paehan sekalian, podaran kalian kenapa bisa jadi kayak gitu. Jadi banyak ya yang dimaksud di sini, yang diantaranya ya intinya itu dapat dosa begitu besar ya. Waman ahyaha faka'an nama ahyarna sajamia. Sebaliknya barang siapa menghidupkan satu nyawa, satu jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan semua manusia. Satu manusia hidupin dengan apa ya? Dia bantu, dia sokong, susah dibantu segala macam. Pahalanya gede juga tuh ya. Jadi support orang untuk hidup gitu ya. Ya, sosial, berarti orang sosial itu orang luar biasa. Sebaliknya orang pembunuh dosanya luar biasa. Qala Rasulullah SAW bersabda, ijtanibus sab'il mubiqat, hindarilah oleh kalian 7 dosa yang bisa menghancurkan. Kata Nabi, ada 7 dosa. Kata ulama, qalu ya Rasulullah wa mahunna. Lalu sahabat Nabi nanya sama Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? 7 hal yang menghancurkan seorang. Qal asyirku billah. Pertama, syirik pada Allah, menduakan Allah. Allah enggak mau diduain. Kalau perempuan cemburu begitu besar banget, Allah lebih pencemburu, enggak mau diduain dalam penyembahan.
Ini Allah di situ tentang cinta Allah juga. Ya Allah nggak mau diduain. Ulah ngaduakeun Allah. Ngaduakeun Allah dalam apa? Ya, dalam penghambaan, dalam ketuhanan nggak boleh. Was sihir. Lalu yang kedua sihir. Nah, sihir gitu ya, sihir. Ilmu-ilmu yang kayak gitu tuh ya, yang waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Nah, yang kita bahas ini membunuh satu nyawa yang mana Allah sudah haramkan membunuh nyawa itu kecuali dengan alasan yang hak. Nah, ini termasuk 7 hal yang bisa menghancurkan kehidupan seorang. Hancur semua, balangsak hidupnya segala macam tadi. Dunia wal akhirat, maka repot orang yang bunuh. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam ijtanibu, adapun kata beliau nih, kalimat dari hadis Rasulullah ada kata ijtanibu, hindarilah oleh kalian. Itu ablag min an yuqala la taf'alu. Itu lebih jelas lagi, lebih balaghah lagi. Lebih terang lagi dibandingkan kalau disebut jangan kamu lakukan. Hindari sama jangan lakukan. Lebih balaghah kalau disebutin hindari. Kenapa? Karena li'anna nahyal kurban ablagu min nahyil mubasyarah. Karena alasannya larangan untuk mendekati itu lebih kuat lagi pesannya dibandingkan larangan untuk bersentuhan. Jangan sentuh ya, sama hindari. Nah, berarti ini lebih menekankan lagi jauh dibanding sama jangan mubasyarah. Kalau mubasyarah jangan bunuh. Jangan bunuh sama hindarilah membunuh. Itu lebih kuat pesannya hindari gitu ya. Makanya dalam zina juga hindari ya. Hindari zina. Hindari zina, bukan jangan zina, tapi hindari zina. Makanya mukadimahnya jangan di pembuka-pembukanya peluang-peluang yang bisa mendekatkan sama zina dilarang sama syariat. Ngobrol segala macam duaan, kan nggak tentu zina, tapi itu diharamkan sama syariat karena kenapa? Takutnya terjerumus pada sesuatu yang lebih jauh lagi, itu zina puncaknya. Nah gitu. Wan Abi Bakrah radhiyallahu anhu, lalu diriwayatkan nih dari sahabat Nabi namanya Abi Bakrah. Kenapa? Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, qal idza taqal muslimani bisayfihima, kalau dua muslim berjumpa papas-papasan hadap-hadapan, masing-masing pegang pedangnya. Si A pegang pedang, si B pegang pedang, sama-sama hadapan. Artinya udah tarung nih, mau tanding, udah mau berantem. Fal qatil wal maqtul finnar. Maka kalau ada yang pembunuh, wal maqtul dan yang dibunuh, dua-duanya di neraka, kata Nabi. Maka qultu ya Rasulullah, maka kutanya, Abi Bakrah nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, kok ini kan yang dibunuh mah apa alasannya gitu ya? Maka nanya sama Rasulullah, hadzal qatil, ini kan pembunuh. Ya jelas kalau dia di neraka kalau pembunuh. Fama balul maqtul. Lalu bagaimana kondisi si yang dibunuh? Kan dia mah dibunuh doang. Kenapa di neraka juga, kata Nabi? Innahu kana harison ala qatli sahbi. Karena yang dibunuh juga udah pengen bunuh yang membunuh. Masalahnya dia kalah aja. Masalahnya kalah, gitu Bang. Makanya dua-duanya di neraka. Maksudnya ketika memang orang duel tadi. Kalau ceritanya beda kalau satu pihak aja. Pembunuh sama korban. Kalau ini kan sama-sama duel. Duel mau bunuh-bunuhan. Kayak tawuran, hati-hati tawuran. Dan kalau niatnya bunuh-bunuhan tuh, yang terbunuh juga apes, entar repot di neraka, kata Nabi. Cuman dia kalah aja karena niatnya. Berarti ini niat penting banget ya. Memperhatikan niat. Yang tadi meninggal tewas gara-gara dibunuh. Tapi apes juga dia, kan dibunuh padahal mah. Apes di neraka juga. Kenapa? Niat tadi. Kan niat yang udah tindakan juga di situ ya. Jadi hati-hati sama niat. Kalau pegang pedangnya bela diri, ya nggak apa-apa, itu membela diri ceritanya. Bela diri. Ini ceritanya sama-sama niat bunuh, pesannya di situ. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu mri'in muslimin illa bi ihdas salas. Enggak bisa menjadi halal darah seorang muslim kecuali dengan 3 alasan. Kalau ada 3 alasan ini ya jadi halal, artinya boleh dibunuh. Ntar hukum penegak hukum yang laksanakan yang prakteknya. Siapa? Pertama, rajulun kafara ba'da islamin. Seorang yang kafir setelah Islam alias murtad. Tadi disebutin kayak
Mikyas bin Subabah tadi. Ya dibunuh sama Nabi walaupun dia bergelantungan di kain Ka'bah. Gelantungan tuh ya karena dosanya udah kebangetan gitu ya. Akhirnya dibunuh. Udah ngambil diat diambil. Bunuh orang gitu ya. Masuk kafir pula ya, berantakan kan urusannya. Hanya dibunuh sama Nabi. Au zana ba'da ihsan, atau yang kedua zina setelah terpelihara. Maksudnya apa? Sudah nikah masih aja zina. Dia ada tempat untuk mengeluarkan hasrat biologisnya, tapi dia masih aja zina. Nah yang kayak gini juga dirajam kan, dihukum, dibunuh juga, dilemparin sama batu kerikil di depan umum, disambitin sampai mati itu. Tapi kalau yang misalkan belum nikah, yang nggak punya istri, zina dosanya nggak segede itu, nggak sampai dibunuh, ya dipecut aja ya. Dipecut sampai 80 apa lupa. 80. Kalau mati dalam pecutan itu ya udah berarti bagian dia. Kalau nggak mati ya sudah dilepasin. Dosa besar juga sama, tapi nggak sebesar yang ada nikah, ada ya ini dia ada tempat pelariannya, tapi dia masih aja zina. Kayak gini nih ngelepot. Cuman sekarang udah banyak ya. Banyak. Allahumma hafadzna. Masya Allah ya kata Nabi. Aku nggak tinggalkan satu fitnah yang lebih besar untuk umatku melebihi fitnahnya perempuan. Godaan ini lebih besar ya. Tapi banyak udah punya istri masih aja. Ya, kadang istri juga susah nih, nggak support ya. Dek, nggak mau dia. Ini kan kita pusing juga lagi kita ya gak. Nah, hati-hati nih. Didik istri kita untuk bisa biar kita biar kita terjaga. Itu yang kedua. Yang ketiga, nah ini yang kita bahas, au qatala nafsan bi ghairi nafsin fayuqtal, atau membunuh satu orang tanpa alasan pembunuhan, makanya bukan balas bunuh, bukan kisos, fayuqtal, maka dia dibunuh juga. Kalau yang bunuh balas bunuh. Islam tuh sebenarnya simpel deh. Kalau bunuh dibalas dikurung ya repot, biaya negara lagi, udah pembunuh pakai biaya negara kata Habib Rizik dulu ya. Yang di Muharram. Apa? Ini nggak praktisnya hukum itu. Kalau pakai hukum Islam, kan ada syarat-syaratnya, nggak sebarang dibunuh. Kalau dia memang bunuh sengaja, perencanaan pembunuhan berencana kan kalau dalam istilah kriminal sekarang itu dibunuh. Pas bunuh ya udah beres. Dan udah kalau begitu ntar dia nggak bakal buat kriminal lagi, udah dibunuh kok. Nah ntar gimana? Misalkan yang bunuh nggak sengaja ya beda lagi hukumnya. Jadi lebih simpel, nggak banyak biaya. Ntar jadi problem kedua lagi kalau udah ngebunuh di penjara bunuh lagi orang, masalah lagi, udah dibiayain lagi sama negara, pulang makin ganas, ada yang begitu kan, nggak beres-beres. Bukan penegakan hukum itu mah, malah apa, jadi orang tuh kayak di pesantren jahat, pesantren baik dijahatin, bukan dibimbing untuk baik ya. Kadang-kadang begitu, ada begitunya di penjara, keluarnya makin buas. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi biyadihi laqatlu mu'minin a'zamu indallahi min zawali dunya." Kata Nabi, demi Allah, demi zat yang nyawaku ada di dalam kuasanya, sungguh membunuh seorang mukmin itu lebih besar dosanya di sisi Allah dibandingkan hilangnya dunia. Dunia ini musnah masih lebih remeh dibandingkan dibunuh muslim. Jadi mendingan dunia hancur lebur nih, kiamat istilahnya, dibandingkan seorang mukmin karena imannya itu mulia. Kata Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau dizahirkan iman yang ada di dalam hati seorang pendosa yang dosanya udah kebangetan dah gitu. Tapi masih ada iman gitu, dikit gitu. Imannya ketipis kan pasti kan. Kalau bisa buat dosa berarti ada iman, tapi imannya lemah. Masih ada sinyal iman. Allah tampilkan Habib Ahmad bisa menerangi barat dan timur. Mulianya iman itu. Karena ada Allah di dalam hatinya, nggak boleh disepelein. Orang tuh bisa mulia nggak mulia diantaranya kalau dia bisa menghargai iman. Kalau nggak menghargai iman itu bahaya tuh ya. Nah, gitu. Efek-efek kesannya besar. Makanya kan cerita tentang menghargai iman. Bunuh mukmin, balas bunuh. Kenapa nggak harga iman tadi? Ngerampas harta mukmin, ntar ada hukumnya. Ini tentang kehormatan muslim, kehormatan nyawanya, kehormatan hartanya, kehormatan harga dirinya, nggak boleh digibah, nggak boleh dikata-katain, nggak boleh dilaknat. Ya. Itu tentang kehormatan iman yang ada sama mukmin.
Makanya banyak timbul ilmu syariat lain, hukum-hukum syariat. Kenapa? Itu semuanya temanya tentang menghargai mukmin, ya. Itu, ya. Nah, gimana ceritanya kalau orang muslim yang taat, apalagi orang yang baik, bagi orang cinta ulama misalnya ceritanya. Contoh-contoh yang kayak kemarin kasus ini belum beres-beres juga, malah dikriminalisasi gitu ya. Wah, ini udah kejauhan ya. Tadi mungkin bisa jadi masuk, orang yang menghalalkan darah muslim itu jahanam khalid, di neraka jahanam abadi, ya. Nah, ini repot yang begitu tuh, ya. Udah ngehalalin soalnya, bukan masalah ngebunuhnya dosa besar, tapi ngehalalinnya udah repot, ya. Masuk itu, ya. Berarti mendurhakai hukum Allah, gitu ya. Tenampi, ya. Membangkang, ya. Nah, itu udah lain lagi hukumnya. Makanya disebut kekal di neraka. Boleh jadi, bisa jadi. Hati-hati maksudnya. Jangan pernah menyetujui satu pembunuhan. Repot, kita nggak bunuh tapi dapat dosanya. Menyetujuinya aja nggak boleh. Kalau Nabi SAW juga sabda, awwaluma yuqda al-bainan nas adima. Pertama kali hukum yang akan ditegakkan ntar di pengadilan Allah adalah masalah darah. Urusan darah ntar bakal pertama kali digugat di pengadilan Allah. Sebelum gugatan lain, karena itu pengadilan Allah ntar, ya. Ini yang pertama, berarti ini hal serius banget. Yang lain ntar urusan yang lebih ringan dari ini, ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yazalul mu'minu fi fashatin min dinihi ma lam yusib daman haraman. Seorang mukmin akan senantiasa dalam kelapangan dalam urusan agamanya. Ini bakal lapang, genah ieu, genah itu, bisa ini, bisa itu, dapat maaf, dapat ampunan, dapat ini, dapat segala macam hal dah dalam urusan agamanya. Lapang, genah, lega urusan orang mukmin itu. Selama dia enggak terjerumus dalam urusan darah yang haram. Ini tadi urusan darah, bunuh lah, atau nyacag batu, enggak dibunuh, dicacag hungkul, lengenah, ya. Semantau dimakan. Nah, ya udah parah banget. Nah, itu ya. Urusan ini, nah udah urusan berarti mafhumnya apa? Kalau udah urusan darah nggak ada kelapangan, hese, udah nggak ada gerak nih. Hukumnya udah ripuh lah gitu. Jadi jangan pernah main-main deh sama urusan darah mah. Nah, itu titik beres tentang pembunuhan. Terakhir, waddarbi bi ghairi haq. Yang ketiga, tentang memukul tanpa ada alasan yang benar. Main ketemu orang geplak aja. Ih gemes tawok ke. Gemes apalah kayak gitu ya. Nah, gitu. Wa min ma'asil yadi, lalu di antara maksiat tangan, darbu muslimin au zimmiyin bi ghairi haq. Memukul seorang muslim atau memukul seorang kafir zimmi, walaupun kafir zimmi enggak boleh dipukul. Muslim dipukul, orang zimmi dipukul tanpa ada alasannya hak. Ai bi ghairi musawwigin syar'iyyin. Maksudnya dipukulnya tadi dengan tanpa ada pembolehan menurut syariat. Kalau dibolehkan sama syariat ya nggak apa-apa. Apa aja ya itu mah bahas, banyak pembahasannya. Pukul balas pukul, ya kan itu Pak. Ajar aja. Dia mukul, ya balas pukul. Sekali pukul balas sekali pukul, dua kali pukul balas dulu. Ya kadang-kadang kita mah kebalas kebangetan ya. Sekali pukul 10 kali dibalasnya. Nah, itu yang 9-nya urusan ntar dosa. Yang satu mah ya pembalasan ya beres. Tapi yang lebih baik maafin, lebih baik maafin. Udah maafin. Kalau kita mau dimaafin Allah, biasakanlah memaafkan hamba-hambanya Allah. Orang yang mudah memaafkan akan mudah Allah maafkan. Qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW sabda, man daraba sautan zulman uqtussa minhu yaumal qiyamah. Barang siapa memukul seorang, apakah dengan pecut di sini, mencut seorang dengan zalim, artinya nggak ada alasan, main pecut aja maka Allah akan kisos, Allah akan kisoskan hukum balasan tadi hari kiamat dipecut lagi. Cuman bedanya pecut sana pecut bukan pecut sini kan ya. Itu yang repotnya. Mencut di sini akan dipecut di sana. Mukul di sini akan dipukul di sana gitu ya. Pukul di sana bogemnya nggak tahu, bukan bogem kayak di sini ya. Allah bogem malaikat kayak gimana urusannya. Nah, kalau Rasulullah SAW juga ini yang sering kita sebutin ya, atadruna mal muflis. Rasulullah tanya sama sahabatnya lagi ngumpul, lagi ngariung sama sahabat. Rasul bilang apa?
Kalian tahu nggak sih siapa orang bangkrut itu? Maka qalu al-muflisu fina man la dirhama lahu wala mata. Ya Rasulullah, kalau bangkrut, orang bangkrut di antara kami itu orang yang nggak punya dirham, nggak punya uang perak, bukan uang dinar. Kalau dinar mah kaya, dirham uang perak aja kagak ada. Wala mata, nggak punya barang-barang, nggak punya apa-apa nih, nggak punya harta. Maka Rasul bilang, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sebenarnya yang disebut orang bangkrut sesungguhnya dari umatku, yaitu yang datang pada hari kiamat dia bawa amalan salat, bawa amalan puasa, bawa amalan zakat. Wa ya'ti wa qad syatama hadza. Tapi sambil dia datang dengan amal-amal yang banyak tadi, salatnya, puasanya, zakatnya, mungkin amalan-amalan lain, itu perwakilan aja. Karena pahala yang paling gede salat, puasa, zakat, yang lainnya di bawah itulah. Dia punya amalan lain mungkin apa? Wah, sosial segala macam hal gitu ya. Nah, gitu. Tapi dia sambil bawa amal yang udah katanya diiring-iringin sama malaikat, dikawal sama malaikat saking seueurna. Tapi dia bawa juga apa ya? Waqad syatama, dia suka ngata-ngatain si fulan, ngehardik si fulan, moyokan si fulan. Wa qazafa hadza, dan dia suka nuduh zina si fulan itu zina, anak zina. Hati-hati ya, qazaf dosa besar juga ya. Nuduh zina, nuduh zina nih zaman sekarang udah kayak biasa aja. Anak apa? Anak haram jadah. Itu sama aja kan nuduh orang tuanya zina. Nggak boleh kita nuduh zina itu kalau kita nggak lihat langsung begini nih mata. Walaupun ada orang misalkan masuk ruangan berduaan bukan muhrim, nuduh zina boleh nggak boleh? Emang itu dosa, paham nggak? Mereka berduaan bukan muhrim dosa, tapi dituduh zina ntar dulu. Berduanya harus kita ingkarin, paham nggak? Tapi nuduh zina ntar dulu. Diperingatkan nahi munkar harus, paham nggak? Ada duaan di tempat sepi gitu, harus kita ingatkan. Tapi nuduh zina ntar dulu. Nah, ini pentingnya ya. Gimana dong ya? Ya nahi munkar, larang, jangan berduaan. Kalau nuduh zina nggak boleh. Jadi qazaf namanya ntar maksudnya. Kalau nggak ada bukti, buktinya tuh saksi 4 orang lihat gini nih. Jarang ketemu ya. Kenapa? Kata ulama kok sampai segitunya, kan udah umumnya kita bisa nyaris bisa kita pastikan gitu ya. Secara umumnya kalau udah duaan di hotel kira-kira ngapain? Main congklak. Tapi ini kenapa kok syariat sampai segitunya? Seakan-akan ngebela orang yang begitu ya. Karena zina itu aib, dosa yang berdasar aib dipinta untuk ditutupin. Makanya ada seorang perempuan datang sama Nabi, ya Nabi kasih aku hukuman. Kenapa? Aku sudah zina ya Rasulullah, kata si perempuan tadi. Rasulullah diam. Kalau nggak ada yang tahu udah ditegakkan hukum tuh kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan ya sudah urusan dia deh. Kalau kira-kira dibongkar begini banyak banget sebenarnya. Berantakan urusan zina. Sok jujur aja kita banyak berantakan. Apalagi zaman sekarang. Jangan-jangan udah nggak ada orang. Makanya banyak sekarang anak-anak SMP. Penelitian banyak banget kan. Katanya yang perawan cuma 15% katanya. Berarti zina semua dong. Berarti habis semua dong anak-anak. Remaja semua. Nah begitu. Jadi kalau masalah zina itu mabniun ala tasatur namanya, disebutin hukum tentang berkaitan zina dibangun atas dasar ditutupin dulu. Prinsipnya prinsip menutupi. Kalau hal-hal yang aib, prinsipnya aib. Nyuri juga aib itu. Jadi nggak boleh dibuka-buka, jangan diumbar-umbar. Kecuali kalau ketahuan. Kalau ketahuan ya udah mau gimana lagi? Itu mah hukum yang bertindak. Ada saksi, ada bukti-bukti kuat, udah. Tapi kira-kira nggak ketahuan ya sudah urusannya dia. Biar dia taubat aja. Jadi si perempuan ini ngadu sama Nabi. Ya Nabi tegakkan hukum dia mau taubat ceritanya si perempuan ini. Ketulusan hati dia memang mau mau taubat, biar tegakkan hukum. Rasul bilang udah. Takutnya ntar kamu hamil. Kasihan. Kamu yang dosa, anak kamu yang dibunuh. Rasulullah kasih keluasan sama dia. Udah, sana aja. Ntar kamu bakal takutnya punya anak. Maksudnya Rasulullah suruh dia balik, singwe udah nggak balik lagi. Biar taubat aja urusannya sama Allah. Dan itu mah nggak ada yang tahu manusia soalnya. Sudah hamil,
Dia datang, ya Rasulullah, aku mau tobat, tegakkan hukum. Itu kan ada anak, jangan balik ke sana, biarin dia lahir dulu, kata Nabi. Nah, Nabi tuh masih kasih sinyal, maksudnya biar dia tobat aja, jangan balik lagi. Udah beranak, datang lagi sama Nabi. Loh, ini anak kamu masih bayi, ntar gak ada ibunya gimana, siapa yang ngurusin, siapa yang ngasih ASI dan sebagainya. Masih aja dia mau minta di apa? Tobat, ceritanya ditulus, dia mau tobat. Balik lagi, udah gede, udah agak gede, udah bisa ditinggal sama ibunya, dia datang sama Nabi. Ya Nabi, aku pengen tobat. Tegakkanlah hukum, karena aku sudah melakukan zina, mau jadi rajam. Ya Nabi, ya sudah, nggak ada jalan lagi, karena udah ini nggak ada alasan lagi Nabi untuk nolak. Akhirnya dirajam lah si perempuan itu. Kata ulama, ini menyikapi cerita itu, sebenarnya Nabi pengen si perempuan ini tobat aja, udah tutupin itu masalah aib, itu urusan Allah ya. Allah udah tutupin, berarti Allah pengen sayang sama dia, udah taubat aja sama Allah ya. Karena urusannya sama Allah, itu mah zina mah dosa sama Allah. Kalau dosa sama makhluk tadi ya bunuh, dosa sama makhluk itu repot urusannya. Mukulin orang, gebugin orang. Nah kayak gitu urusannya sama makhluk, itu mah nggak bisa. Itu mah dibuka, dibongkar, itu kezaliman sama manusia. Kalau urusan ini nggak boleh dibongkar. Buka aib orang, ntar bakal dikasih aib kayak gitu kan. Itu yang disebutin sering kita ya dengar. Jangan suka membongkar aib orang, ntar kita dibuat aib. Nah, suka bilang zina, ntar jadi pezina. Nauzubillah. Nah gitu. Jadi dia udah balik lagi ke hadis tadi. Orang yang bangkrut itu dari umatku datang hari kiamat, bawa pahala sholat, bawa pahala puasa, bawa pahala zakat. Tapi sambil bawa pahala-pahala yang banyak tadi, dia juga bawa dosa, suka ngata-ngatain orang. Dia juga bawa dosa, bawa tanggung jawab, bawa gugatan, ada gugatan dari pengadilan tuh ya. Gugatan apa? Dia suka nuduh zina orang lain. Wa akala malahadza, dan dia suka makan harta orang lain. Wa safaka dama hadza, dan dia suka mengalirkan darah si ini. Wa daraba hadza, dan dia memukul si ini katanya. Artinya mukulin orang, bunuh orang, nyuri orang, nuduh zina orang, ngata-ngatain orang. Orang semua nih ceritanya nih. Nggak ada dosa sendiri yang disebutin di hadis ini. Dosa pribadi tadi nggak ada. Tentang apa dia misalnya melakukan dosa yang sifatnya nggak merugikan orang lain. Apa sih ya yang kira-kira nggak merugikan orang lain? Nggak disebutin dalam hadis ini. Walaupun itu juga bisa pengukur dosa. Berarti maksudnya apa? Ini yang paling serius di urusan sama manusia, repot gitu ya. Urusan orang lain gugatannya repot gitu. Orang lagi butuh kan, mau gak mau. Kumaha tuh orang muntah diberi duit mah mau ledahar orang. Ibarat kalau di sini, di sana mun orang teu meunang pahala, kumaha orang arek selamat. Mau gak mau dia harus nuntut. Orang sama abah ibunya aja menuntut kok. Apalagi yang bukan saudaranya. Kenapa? Saking kebutuhan. Jangankan orang yang dia nggak kenal atau nggak dia cintain, orang yang dia cintain aja di dunia bisa dituntut sama dia. Kenapa? Kepepet. Kepepetnya luar biasa, nggak ada yang kepepet lebih kepepet pada waktu itu kan. Fayu'tu hadza min hasannya, yang ditegakkan di sidang lah, diberikanlah pahala ini yang pernah dibunuh sama dia, dah ganti rugi sama pahala ganti ruginya. Wa hadza min hasanati, ini nih buat yang dia pernah tuduh zina nih diganti sama pahala, dibayar. Fa'in faniat, terus ya jadi ngobrol harta dia yang berupa pahala tadi, pahala sholat habis, pahala puasa terus habis, pahala zakat terus ganti sampai habis. Fa'in faniat, kalau sudah habis hasanatu pahalanya, qabla an yuqda ma'alih, sebelum tuntas tuntutan dia, ternyata tuntutan masih ada, pahala udah habis. Uhidha min khotoyahum faturihat alih, maka diambillah dosa dari orang yang dia zolimin, kan nggak bisa bayar. Jadi ngurangin apa? Ngurangin utang orang lain, dikasih utangnya ke dia gitu ya. Summa turiha finar, akhirnya dia udah nggak punya pahala, dosanya makin numpuk, lempar ke neraka. Ini yang disebut kata Nabi orang yang bangkrut. Banyak orang beramal, orang tuh yang nggak beramal banyak, yang beramal masih banyak, tapi yang menjaga amalnya itu yang dikit. Beramal lalu menjaga, kita suka sholat, puasa, segala macam amal, zikir segala macam, tapi
suka lupa untuk jaga amal, jangan sampai rusak. Nah ini yang paling penting nih, makanya ulama suka kencang masalah ini. Kenapa? Ya, penting banget masalah menjaga amal. Untuk kalau orang usaha di dunia itu cari keuntungan banyak-banyak, nah gimana ngelola setelahnya biar jadi rumah, jadi mobil, jadi aset, jadi macam-macam, biar ulah rusak. Jangan boros ke sana atau nggak bisa merawat harta. Ini merawat pahala, gimana dirawat pahalanya, jangan sampai rusak. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sesungguhnya itu, muslim sejati itu yang selamatkan muslim lain dari lisan dan tangannya. Karena muslim itu aja salamah, assalamualaikum. Akar katanya sama. Orang yang selamat, yang menyelamatkan. Yang disebut sama Nabi, muslim yang hakiki itu yang bisa menyelamatkan muslim lain dari lidahnya, nggak dikata-katain, nggak digibahin, nggak diadu domba, nggak difitnah. Wayadihi, dan diselamatkan orang lain dari kejahatan tangannya juga. Nggak suka pukul, nggak suka bunuh, nggak suka apalah. Kezaliman tangannya nggak ditibakan kepada orang lain, nggak dilakukan ke orang lain. Nah, Nabi SAW melarang an kulli anwa'il adhiyati bil muslimin, dari segala bentuk gangguan pada muslimin, apapun itu. Faqad sa'ada sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW pernah naik ke mimbar, alal mimbar yauman, pada suatu hari, di hari Haji Wada kalau nggak salah ya. Fanada bi sautin rafi'in qailan, maka saat itu Rasulullah dengan suara lantang bersabda beliau ya. Suaranya kencang banget, serius artinya. Ya ma'syara man aslama bi lisanihi wa lam yufdil imanu ila qalbihi. Wahai segenap orang yang sudah Islam dengan lidahnya, tapi iman belum mengalir ke hatinya, la tu'zul muslimin. Jangan pernah kalian mengganggu seorang muslim. Nabi jaga banget ya. Nabi punya garansi sama muslim ya. Kalau dia udah Islam, dibela sama syariat. Nah, Nabi gitu ya. Jangan ganggu muslim. Siapa ganggu muslim? Sama aja ganggu orang kafir zimmi aja dibela sama Nabi ya. Apalagi muslim gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah.